Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang yang namanya earning yield, yaitu cara membaca valuasi untuk newbie karena sangat mudah sekali dan Anda bisa langsung menyimpulkan ini murah atau mahal. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Yang perlu diketahui, earning yield itu adalah menunjukkan seberapa besar laba per saham dibandingkan harga saham. Ingat, laba bersih per saham, earning per share biasanya, dibandingkan dengan harga saham. Jadi, salah satu indikator untuk menilai valuasi saham. Walaupun ini salah satu ya, di antara banyak indikator untuk menilai valuasi fundamental, tapi menurut kami untuk newbie ini paling cocok. Rumusnya seperti ini. Semakin kecil berarti semakin jelek. Biasanya menggunakan persentase ya. Semakin besar berarti semakin bagus. Jadi laba per sahamnya dibandingkan harga akan terlihat bahwasanya harga itu sangat murah atau harga itu sangat mahal. Contoh ini. Jadi ini sebuah saham perbankan. Saya mencontohkan earning yield-nya itu adalah 14,61%. Ini tergolong earning yield yang besar sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya saham ini murah. Walaupun kita mengatakan book value-nya 0,8. Belum murah banget, ingat belum murah banget. Tapi kalau melihat earning yield-nya ini tergolong murah banget. Ya. Kenapa kami katakan demikian? Nanti kami jelaskan lebih jauh ya. Memang kalau kita lihat P/E ratio itu 6, itu tergolong murah. Ya, kemudian kita lihat price to sales-nya 1,4 ya masih oke lah walaupun tidak murah banget. Nah, kemudian ini juga profit. Nah, bagaimana cara untuk memandang ya ini betul-betul murah atau tidak? Nah, ini yang untuk para newbie juga agak sedikit harus bekerja ya. Yaitu di setiap aplikasi coba Anda menggunakan fasilitas compare ya, comparison biasanya. Contoh misalkan seperti ini, membandingkan, harus dibandingkan. Cara bacanya adalah ini valuasi earning yield ya, pakai yang ini aja. Yang ini kita lupakan lah. Tapi Anda nanti bisa membaca juga. Maksudnya apa? Ini kan sektor perbankan. Industri itu berarti industri keuangan. Jadi rata-rata di industri keuangan earning yield-nya itu di angka 7%. Artinya kalau di atas ini berarti valuasinya lebih murah. Di bawah ini berarti artinya valuasinya mahal di industri tersebut. Nah, lebih sempit lagi yaitu sektor. Kalau ini keuangan, ini berarti sektor perbankan karena kami membandingkan perbankan ini. Bank Jawa Timur, Bank BTPS ini, Bank Jawa Barat, Bank Danamon. Ya. Nah, cara membacanya seperti ini. Kalau kita lihat BJTM, BTPS, BJBR, BDMN, yang paling murah adalah BJBR. Kenapa? Karena paling besar. Ya, persentase dari earning yield. Pembuktiannya bagaimana? Lihat PER-nya. BJPR paling rendah 6,25. Kalau BJDM 6,85, Bank Danamon sampai 9. Tapi di sektor perbankan memang cukup tinggi biasanya. Ya, sekitar 12% perbankan itu karena harga-harganya udah mahal. Udah naik lah intinya. Oleh sebab itu di sektor perbankan rata-rata earning yield-nya itu 5,9. Maka kalau Anda masih newbie ya, untuk melihat seperti ini, Anda bisa menyimpulkan gini. Paling murah di sini adalah Bank Jawa Barat. Karena hampir 16%. Itu paling murah secara valuasi, ingat, secara valuasi. Atau orang mengatakan biasanya fundamental. Tapi perlu dipahami, walaupun Anda menyimpulkan Bank BJBR itu paling murah, bukan menjamin harga sahamnya akan naik. Ingat itu baik-baik. Jadi jangan langsung saya membeli ini pasti naik, enggak. Nah, ya, biasanya ada waktu, ada ini dan lain sebagainya, ada faktor sentimen kan banyak. Buktinya apa? Gini,
kita tahu di pasar modal itu saham yang selalu naik itu adalah punya Bank BCA. Satu lagi juga Bank BRI. Mari kita lihat, kita bandingkan misalkan dengan BJTM yang lumayan agak tinggi ya earning yieldnya ini. Jadi BBCA yang harga sahamnya terus naik, yang memberikan return capital gain cukup tinggi, itu earning yieldnya cuma 4%. Tapi secara logika ya, kalau Anda beli saham Bank BCA, maka capital gain yang Anda dapatkan akan besar. Kalau kita ngelihat rekaman jejak kenaikan harga saham Bank BCA. Begitu juga dengan Bank BRI. Earning yieldnya ini kecil, tapi harga sahamnya terus naik. Ya. Tapi sekali lagi, kalau Anda ingin menilai secara valuasi, istilah katanya ini motor betul-betul murah atau mahal, maka kita bisa lihat dari sini. Oh, ini masih murah banget ini, gitu. Jadi Anda harus ingat, kesalahan kebanyakan orang di pasar modal itu kan nggak tahu saham ini mahal atau murah. Nah, salah satu untuk mengidentifikasi murah dengan mudah itu adalah dengan membuka earning yield dan dibandingkan dengan perusahaan sejenis di sektor tersebut. Ingat sektor ini ya. Ya jangan dibandingkan dengan IHSG ya. Dengan industri aja jangan, harus sektor. Jadi kalau misalkan Anda mau beli saham batubara, screening aja dengan saham batubara yang lain. Kalau misalkan Anda pengen beli saham di sektor finance misalkan, ya Anda bandingkan aja. Jadi akan mendapatkan mana saham yang paling murah. Nah, kalau Anda gabungkan dengan teknikal, volume dan lain sebagainya, itu akan memberikan keuntungan berlipat bagi Anda. Ini adalah awal Anda akan mendapatkan cuan di pasar modal. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.